Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian kelas 8 yang saya banggakan dan saya cintai. Pak Amin di kesempatan pada kali ini ingin menyampaikan rangkuman yang kemarin sudah saya berikan kepada kalian semuanya, yakni materi bab pertama untuk kelas 2, yakni tentang sujud syukur dan sujud tilawah. Anak-anakku sekalian, kita bahas atau kita mulai dari bab pertama, yakni tentang sujud syukur. Yang pertama adalah pengertian sujud syukur. Sujud sendiri itu memiliki makna merebahkan diri dengan meletakkan dahi ke tanah sebagai wujud rasa terima kasih. Kemudian pengertian dari sujud syukur itu sendiri adalah sujud yang dilakukan seseorang karena mendapat atau menerima kenikmatan atau mendapat kabar gembira atau terhindar dari musibah. Saya ulangi, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang karena menerima nikmat dari Allah dan terhindar dari musibah. Itu anak-anakku sekalian, yang pertama. Kemudian hukum sujud syukur. Hukum sujud syukur adalah sunnah. Sebagai dasar atau dalil yang mensyariatkan sujud syukur itu adalah sunnah adalah hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah serta Tirmidzi. Di sana dinyatakan bahwa an Abi Bakratan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu au busyira bihi kharra sajidan syukran lillah, yang artinya dari Abu Bakar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapatkan sesuatu yang disenangi atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Kemudian berikutnya adalah syarat sujud syukur. Sujud syukur bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala telah memiliki syarat-syarat yang telah ditentukan. Namun demikian anak-anakku sekalian, sujud syukur tidak seperti syarat yang dilakukan oleh pekerjaan yang lain. Jadi sujud syukur tidak disyariatkan atau tidak disyaratkan. Saya ulangi, sujud syukur tidak disyaratkan harus suci dari hadas dan najis, atau harus menghadap kiblat, atau harus menutup aurat. Jadi tidak disyaratkan. Kemudian berikutnya adalah rukun sujud syukur. Rukun sujud syukur ini harus ada di dalam kita mengerjakan sujud syukur itu sendiri. Yang pertama adalah niat. Walaupun niat ada dalam hati. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga sujud. Kemudian yang keempat duduk. Dan yang terakhir adalah salam. Dan keempat urutan ini harus urut alias tertib. Anak-anakku sekalian
yang saya cintai dan saya banggakan. Kemudian, mengapa orang itu melakukan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudah barang tentu ada sebab-sebabnya. Di sini akan saya jelaskan mengapa orang itu melakukan sujud syukur atau sebab-sebab sujud syukur. Yang pertama adalah karena mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, karena mendapatkan berita yang sangat menggembirakan. Serta yang terakhir adalah karena terhindar dari bahaya atau musibah yang akan menimpa pada diri seseorang. Anak-anakku sekalian, kalau kita bahas maka banyak membutuhkan waktu yang lama. Oleh karenanya untuk sementara waktu ini dulu yang bisa saya sampaikan kepada kalian semuanya, dan besok kita lanjutkan lagi. Sekian anak-anakku sekalian, ya, saya akhiri dengan kalimat jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.